bagi dunia. Membawa kabar baik, kau bertanya Immanuel bagi semua. Haleluya, dan haleluya, Yesus dan nyata. Dusta cita, harga bagi semua, bagi dunia. Sensa, senang, sensa, dusta cita, harga bagi semua, bagi dunia. Bagi dunia. Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, kita sudah masuk pada masa Advent. Ya, masuk pada masa Advent. Lalu, apa yang sudah saudara persiapkan? Sebagian besar ada yang sudah pasang pohon Natal. Bagaimana dengan Anda? Apakah saudara sudah memasang pohon Natal juga? Nah, karena itu firman Tuhan akan menyapa kita di dalam kitab Roma 15 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, kita sudah masuk pada masa Advent. Karena itu, hampir rata-rata di setiap rumah, orang-orang percaya, sahabat-sahabat Yesus sudah mulai mendekor rumahnya. Dengan apa? Ya, yang tidak ketinggalan biasanya adalah adanya dekorasi pohon Natal. Kenapa pohon Natal? Dari mana asalnya? Bagaimana pohon Natal ini dipakai menjadi salah satu simbol dalam perayaan Natal? Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, pohon Natal itu dikenal sejak abad yang ke-16. Pohon Natal ini awalnya menjadi tradisi bagi orang-orang yang ada di Jerman. Tetapi kemudian mereka pindah ke Amerika. Dan tradisi ini masih mereka lakukan ketika Natal. Tepatnya ketika orang-orang Jerman yang tinggal di Amerika, yaitu orang-orang yang berada di Pennsylvania. Orang-orang itulah yang kemudian memperkenalkan tentang pohon Natal ini bagi orang-orang Amerika, sehingga setiap perayaan Natal, maka ini menjadi salah satu simbol yang dipasang untuk memeriahkan suasana Natal. Tetapi saudara-saudara, kenapa? Kenapa yang dipilih pohon cemara sebagai salah satu simbol untuk menjelaskan tentang Natal? Nah, orang-orang Amerika menyebut pohon cemara ini dengan kata evergreen. Ya, mereka mengatakan evergreen itu menjadi simbol pengharapan. Jadi pohon ini dipilih karena setiap musim salju datang, pohon ini tetap hijau. Ya, daunnya tetap hijau. Pohon ini jarang sekali untuk gugur sehingga kehilangan daunnya. Karena itu, nama lain dari pohon cemara adalah evergreen. Karena itulah pohon ini menjadi salah satu simbol pengharapan.
Pengharapan akan apa? Pengharapan akan iman kita kepada Tuhan yang senantiasa dijaga, senantiasa tumbuh, senantiasa hijau kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan, pada saat ini juga pada waktu itu Nabi Yesaya bernubuat bahwa Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Ini menjadi pengharapan juga pada waktu itu, dicatat dalam kitab Roma 15 bahwa bagaimana Yesaya bernubuat bahwa akan ada datangnya Sang Juru Selamat bagi manusia. Nah, karena itu menjadi pengharapan juga bagi kita semua, karena itu di ayat 15, karena itu di ayat 13 di sana dituliskan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, perayaan Natal bagi kita yang sebentar lagi nanti kita rayakan ketika kita menghayati bersama pada masa Advent, kita mempersiapkan diri bersama-sama. Sukacitanya ada di mana? Sukacitanya tidak berhenti pada simbol. Sukacitanya tidak hanya berhenti ketika kita memasang pohon cemara sebagai simbol pohon Natal. Di balik kisah pohon cemara ini kita tahu bahwa ada pengharapan tentang evergreen. Bahwa terus dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun dia tetap hijau. Bagaimana juga dengan kehidupan iman percaya kita? Apakah lonceng Natal yang memanggil itu juga mengingatkan akan iman pengharapan kita untuk tetap teguh dan percaya kepada Tuhan dan tetap hijau meski dalam suasana salju dan tetap tumbuh, tetap sukacita, tetap percaya meski dalam pandemi? Dan bukankah yang disebut sukacita Natal itu bukan hanya berhenti pada sukacita perayaannya, hadiahnya, bukan, tetapi tentang kasih yang dibagikan. Ya, Natal yang nanti akan kita hayati bersama tanggal 25 Desember adalah menjadi pengharapan bahwa ada kado terindah bagi seluruh ciptaan, yaitu datangnya Juru Selamat. Karena itu, mari mempersiapkan diri untuk juga berbagi kasih kepada yang lain, membagikan sukacita kepada yang lain, sebab nanti yang disebut sebagai Natal adalah berbagi kepada yang lain. Karena itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabdamu saat ini. Sungguh Bapa, Engkau mengingatkan akan pengharapan kami ketika awal-awal pada masa Advent ini kami memasang simbol-simbol atau ornamen-ornamen Natal. Ini juga mengingatkan kami Tuhan yang bermakna anamnesis bagi kami, supaya kami mengingat bagaimana Engkau hadir menyelamatkan setiap ciptaan-Mu. Sehingga kami ketika memasang pohon Natal pun kami diingatkan akan pengharapan kami. Supaya kami boleh tetap senantiasa percaya dalam kondisi apapun. Karena itu tolonglah kami Tuhan, meski di tengah-tengah pandemi ini, meski di dalam kondisi seperti ini, nantinya akan banyak berfokus pada berbagi kasih dengan lingkungan dan sekitar kami. Karena kami masih dalam pandemi. Bukan kemewahan, tetapi biarlah kami menghayati bahwa kami tetap teguh berdiri, beriman kepada Tuhan, dan bersaksi bagi yang lain melalui perbuatan kasih kepada yang lain. Baik dalam kasih perbuatan kami, perkataan kami, dan juga dalam berbagi kehidupan bersama dengan yang lain. Karena itu mari Bapa, biarlah kami mempersiapkan diri untuk menyambut kado terbesar, terindah bagi kami, untuk juga berbagi kepada yang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ingatlah bahwa ornamen-ornamen Natal yang sekarang sudah saudara persiapkan, sudah mulai saudara pasang, itu juga mengingatkan akan pengharapan kita. Bahwa Tuhan, Sang Damai, Sang Juru Selamat itu hadir dalam rumah, dalam keluargamu masing-masing. Karena itu ingatlah, ketika Tuhan Allah memberikanmu kasih yang besar luar biasa,
ingat jugalah untuk berbagi kasih kepada yang lain. Karena itu selamat mempersiapkan diri bersama dengan keluarga, menyambut sukacita Natal, memperdengarkan lonceng Natal yang senantiasa memanggil kita dalam pengharapan dan kasih. Tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, dan ingatlah selalu Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih. Iwa.